Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 6 hingga ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, coba lihat ini. Di tangan Amang ada kotak yang besar di tangan kanan, dan ada kotak yang kecil di sebelah kiri Amang. Sekarang Amang mau tanya, kalau adik-adik sekolah minggu disuruh memilih, kalian mau pilih kotak yang mana? Kotak yang besar atau yang kecil? Wah, ternyata adik-adik banyak yang pilih kotak yang besar ya. Sekarang kita buka. Lihat isi kotak yang besar. Tedeng! Ternyata kotak besar isinya kosong. Sekarang kita lihat kotak yang kecil. Kita buka kotak yang kecil. Tedeng! Wah, ternyata isinya adalah coklat dan permen. Wah, jadi apa yang mau kita lihat dari sini? Yang kelihatan lebih besar dari luar belum tentu yang paling baik. Ya, Tuhan juga begitu. Dia tidak melihat penampilan luar kita, tetapi yang dilihat Tuhan adalah hati kita. Inilah yang mau kita lihat adik-adik dari firman Tuhan pada saat ini, di mana firman Tuhan menceritakan tentang proses terpilihnya atau dipilihnya Daud menjadi seorang raja. Jadi pada waktu itu Raja Saul, dia sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, aku sudah menolak Saul. Sekarang pergilah ke rumah Isai, karena aku sudah memilih salah satu anaknya untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan berkata, jangan lihat rupa dan tingginya. Aku menolaknya. Manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Isai mulai memanggil anaknya satu persatu, mulai dari Abinadab, Syama, dan lainnya.
7 orang semuanya. Tapi Tuhan bilang, bukan dia juga. Samuel bingung dan bertanya, Isai, apakah masih ada anakmu yang lain? Isai menjawab, masih ada yang paling kecil, namanya Daud, tetapi dia sedang menjaga domba di padang. Lalu kemudian Daud dipanggil. Ketika Daud datang, Tuhan berkata, inilah dia, urapilah dia. Ternyata adik-adik yang sekolah minggu, Tuhan memilih Daud. Bukan karena dia paling tinggi, bukan karena dia paling kuat, tetapi karena hatinya yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apa yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini? Ternyata Tuhan itu tidak melihat penampilan luar kita. Tuhan tidak melihat apakah kita itu paling tinggi, paling cantik, paling kaya, paling pintar, punya baju baru, sepatu baru, sepeda baru. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati yang taat, hati yang patuh, hati yang rendah hati yang penuh dengan kasih. Ya, jadi yang Tuhan lihat itu bukan penampilan kita, tapi bagaimana hati kita yang selalu baik, rendah hati, patuh, taat, dan penuh kasih. Yang berikutnya, lihat ya, melalui si Daud, ternyata Tuhan mengajari kita, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pilih siapa saja yang berkenan dengannya untuk diangkat menjadi seorang raja. Lihat, Daud ini hanyalah anak bungsu. Dia pekerjaannya adalah seorang penggembala domba. Tetapi Tuhan pilih si Daud menjadi raja. Artinya, Tuhan bisa pakai kita juga, Tuhan bisa pilih kita juga, siapapun anak sekolah minggunya, walau bagaimanapun warna kulitnya, walau bagaimanapun prestasinya di sekolah, Tuhan bisa pilih kita, walaupun kita masih kecil, untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Asal hati kita ini tulus dan mau taat kepadanya, Tuhan akan senantiasa senang dan menyayangi dan menyukai anak-anak yang tulus dan mau taat. Lalu bagaimana, Amang, supaya kita bisa menjaga hati kita supaya tetap tulus? Bagaimana caranya menjaga hati kita ini? Jangan suka marah-marah. Siapa di sini yang suka marah-marah? Marah sama orang tuanya, marah sama kakaknya, marah sama adiknya. Ya, pada saat ini Tuhan mengajari kita supaya kita jaga hati kita dengan tidak suka marah-marah. Kemudian jangan membenci temannya. Ya, jangan membenci temannya. Jangan iri hati kepada temannya seperti khotbah minggu lalu. Tetapi harus mengasihi, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, patuh kepada orang tua, dan patuh kepada gurunya. Jadi, inilah yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya pada saat ini. Jadi, ayo sama-sama kita mengucapkan, Tuhan tidak melihat penampilanmu, tetapi Dia melihat hatimu. Ayo sekali lagi kita ucapkan, Tuhan tidak melihat penampilanmu, tetapi Dia melihat hatimu. Amin. Tuhan memberkati.